Jadi ada problem di pengertian atau definisi jisim itu apa? Ya, you bilang ini mujassim. Oh, jisim itu apa? Belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas istilahnya, ya ada perbedaan atau tidak konsisten dengan definisi, kemudian digunakan untuk memvonis seseorang bahwa dia menganggap Allah itu jisim. Nah, ini perlu kita jelas. Jadi pertama secara lafal atau pengertian dasar ya, mujassim itu dalam tema akidah adalah orang yang menganggap Allah itu apa? Jisim. Jadi dia mengatakan Allah itu jisim. Mengucapkan Allah itu jisim atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu. Bukan dengan ungkapan jisim, tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jisim. Jadi kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Seorang ustadz namanya Nidol. Saya belum terlalu mengetahui latar belakang akidahnya apa. Cuman kalau sekolahnya katanya di Al-Azhar. Dia itu sering mengkritik akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Dan video yang saya lihat pun itu mengkritik nisbah mujassimah kepada Ibnu Taimiyah. Nah, sebetulnya kita sebagai Asy'ariyah Maturidiyah itu kita menisbahkan kata mujassimah bukan hanya kepada Ibnu Taimiyah, tetapi kepada setiap orang yang mengatakan Allah jisim, baik secara sorohatan, itu secara langsung, atau mengatakan Allah jisim secara tidak langsung. Dalam pengertian mereka itu tidak sadar bahwa diri mereka itu sudah melakukan tajsim kepada Allah. Nah, kalau misalkan bantahan itu dibantah secara ilmiah gitu ya, sebagaimana kebiasaan para alim ulama atau para santri di dalam mengcounter suatu tuduhan, itu wajar. Nah, tapi Nidol ini dia mengcounter, tapi dia tidak paham apa yang berusaha dia counter. Begitu. Ini saya kutipkan dulu ya beberapa pernyataannya itu. Jadi secara umum videonya itu Nidol keberatan Ibnu Taimiyah disebut mujassimah. Nah, nanti apakah Ibnu Taimiyahnya itu mujassimah atau tidak, insya Allah di dalam video yang lain. Dia mengatakan seperti ini. Jisim itu apa? Belum jelas katanya begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan seseorang ini mujassimah seperti mengatakan mujassimah kepada Ibnu Taimiyah, tetapi pengertian jisim itu sendiri belum jelas. Jadi dia katakan nanti apakah udara ini jisim atau bukan. Kemudian air itu jisim atau bukan, dan lain sebagainya. Ini kalau mau mengkritik ya belajar dulu. Jadi jangan sampai kayak orang-orang yang mutabadir ya. Orang itu baru dengar kemudian nggak cocok kemudian dibantah. Padahal apa yang dilontarkan, apa yang dituduhkan itu tidak dipahami secara betul. Jadi begini nih Bol ya, kalau mau tahu pengertian jisim itu apa, dia kata jisim belum jelas. Belum jelas gimana? Kita itu tidak akan menisbahkan sesuatu apabila kita tidak mengetahui hakikat sesuatu itu. Orang yang paling hati-hati di dalam berpikir itu Asy'ariyah Maturidiyah. Saking hati-hatinya di dalam berpikir, Salafi itu bilangnya mendewakan akal, ya. Jadi jangan coba-coba ngakal-ngakalin Asy'ariyah Maturidiyah, itu kamu nggak bakalan bisa. Kamu bisa ngomong seperti itu di jamaah kamu, begitu. Apa jisim itu nggak jelas? Itu udah jelas. Ada 3 perkara nih ya di dalam ilmu kalam. Tatkala kita mau memasuki sesuatu pembahasan, apalagi tatkala mau memasuki pembahasan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 istilah yang harus dikuasai dengan betul itu. 1 jisim, 2 jauhar, 3 jirim. Nah, 3 istilah ini apabila tidak dikuasai dengan benar, maka seseorang tidak akan bisa memahami Asy'ariyah Maturidiyah. Makanya tidak akan bisa memahami kenapa kita itu mengatakan Ibnu Taimiyah itu mujassimah. Saya jelaskan ya. Tajsim itu kan dari jassam yujassimu tajsiman. Nah, itu kalau kita mau melihat jisim, jisim itu adalah
lafaz yang mengumumi di antara apa? Di antara jauhar dan jirim. Jadi kalau kita misalkan melihat apa itu jisim? Jisim adalah semua perkara yang mutahayyiz, semua perkara yang mengambil ruang. Itu adalah jisim. Nah, nanti jisim ini terbagi dua secara maknanya itu. Taksimnya ada dua. Yang satu namanya itu jirim, yang satu namanya itu jauhar. Nah, kita mulai dari jauhar dulu. Jauhar itu apa? Jauhar itu sesuatu yang menempati ruang yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi dia adalah susunan terkecil dari susunan-susunan yang menempati ruang. Nah, tahkiknya apa? Nah, tahkiknya ini di antara falasifah dengan mutakalimin berbeda. Kalau mutakalimin, tahkik dari jauhar adalah atom. Jadi dia memiliki dimensi tiga dimensi, punya panjang, punya lebar, punya dalam. Dan itu sudah tidak bisa dibagi lagi aklan wala khorijan. Ya, jadi bil quwah dan bil akli, bil quwah dan bil waqi' itu sudah tidak bisa dipisah lagi. Itu namanya jauhar. Kalau misalkan dulu yang ditemukan itu adalah molekul, ya berarti molekul itu maksudnya. Apabila yang ditemukan itu atom, ya atom itu maksudnya. Apabila yang ditemukan itu quark, ya quark itu maksudnya. Selama itu sah disebut tiga dimensi. Nah, apabila jauhar ini tersusun minimal dari dua susunan, maka dikatakanlah sesuatu itu jirim. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat kepada tabel periodik yang ada di dalam ilmu kimia, ya, yaitu atom anu dan atom anu bersatu kemudian menjadi susunan molekul terkecil anu, seperti misalkan udara nih, ya, atau air. Air itu kan H2O tuh, ya, hidrogen dan oksigen begitu. Nah, ini berarti sudah apa? Sudah jirim, karena dia sudah tersusun. Nah, jadi baik jauhar atau jirim, dia sah disebut jisim. Itu harus dipaham. Jadi kalau kamu mengatakan tidak jelas, bukan tidak jelas, kamu aja yang nggak ngaji begitu, atau ngajinya nggak benar. Ini jelas sekali. Nah, kemudian apabila kita sudah mengetahui takrifnya seperti itu, berarti kita bisa mengidentifikasi yang kamu tanyakan berikutnya. Apakah udara ini jisim atau bukan? Jelas jisim. Kenapa? Karena udara ini menempati ruang. Air, jelas air itu. Jisim yang mana? Yang jauhar atau yang jirim? Yang jirim, karena dia tersusun. Nah, setelah memahami seperti itu, ya, ini adalah pengertian jisim. Dan orang yang mengatakan bahwa Allah menempati ruang, itu adalah mujassimah. Karena mengasosiasikan Allah dengan jisim, memusyrikkan Allah dengan jisim. Jadi kalau misalkan nanti nih dibahas jisim, ya, di tafri', ditaksim, jisim, ada yang kodim, ada yang hadis. Yang kodim itu Allah, yang hadis itu makhluk ini. Nah, itu mujassimah itu, ya. Nah, barang hukumnya nanti, barang siapa yang mengatakan Allah jisim secara sharih, maka hukum orang tersebut adalah kafir. Karena dia secara sharih perkataannya mengatakan bahwa Allah adalah jisim. Sedangkan kenyataannya Allah bukan jisim. Karena jika Allah jisim, maka Allah terbatas dan lain sebagainya. Akan melazimkan menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang penghinaannya itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna musyrik itu di sini, ya. Makna musyrik itu mengasosiasikan Allah zatnya dengan yang lain. Jadi kalau kamu mengatakan Allah itu jisim, itu sudah jelas mujassimah. Dan apakah Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah jisim sorohatan? Ya enggak. Kalau misalkan secara sorohatan udah nggak bakalan ribut kayak gini, ya, karena fitnahnya Ibnu Taimiyah itu di situ nanti. Nah, kemudian dia juga mengatakan, ya, siapa Nidol itu? Mujassimah itu secara bahasa adalah yang menyatakan Allah itu jirim. Atau bukan dengan jirim tapi yang mewakili makna jirim. Ya, bukan jirim maksudnya jisim yang dia katakan itu. Karena dia nggak bilang-bilang jirim sama sekali. Karena dia nggak paham. Ya. Jadi makna Allah itu jisim atau bukan dengan jisim tapi yang mewakili makna jisim.
Nah ini kalau misalkan kita mengatakan ya, apakah seseorang apabila dia mengatakan Allah itu jisim, dia mujasimah? Jelas, itu mujasimah. Sekarang apabila seseorang mengatakan Allah itu nuzul, ya, nuzul itu kan dibahasakan kepada kita turun tuh. Ya. Ini bahasa Arabnya nih. Misalkan, subut bagi Allah sifat nuzul secara hakiki. Nah, tatkala orang mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa Allah itu sah bersifat dengan nuzul secara hakiki, tanpa dikoyit dengan apapun, maka itu mengatakan makna nuzul yang dipakai di dalam wad'ul awalnya bahasa Arab, wad'ul awalnya orang Arab itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat ya, apa makna nuzul dalam bahasa Arab secara hakikat dalam pengertian wad'ul awalnya. Dalam pengertian yang pertama kali difaham oleh orang Arab tatkala hal itu disebutkan. Nah, buka kitabnya Kamus Ibnu Faris itu. Di dalam Kamus Ibnu Faris yang namanya nazala itu bimakna hubut. Hubut itu turun, downfall. Turun hakikotan. Itu adalah nuzul. Jadi menyebutkan nuzul tetap bagi Allah secara hakikat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu berarti menetapkan downfall, bahasa Inggrisnya itu. Menetapkan turun, menetapkan apa downfall itu ya bahasanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang tepatnya itu ya turun, ya turun, intikal, ada pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu downfall, itu bahasa Inggrisnya itu. Nah, jadi tatkala ini dinisbahkan kepada Allah, maka akan ada lazim. Akan ada lazim. Namanya itu lazim akli, lazim dari menetapkan nuzul secara hakiki menurut orang Arab sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Faris. Ada downfall bagi Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Itu sudah penghinaan. Secara bahasa saja, secara makna bahasa itu sudah penghinaan. Apalagi kalau kita melihat makna lazimnya. Jadi disebutnya itu apa? Dalalah lazimah. Jadi dalalah luzumnya. Apa lazimnya dari downfall itu? Dari langit atau dari aras ke langit dunia itu apa artinya? Artinya tadinya itu Allah tidak di langit pertama, tidak di langit dunia. Tadinya Allah itu di aras, kemudian intiqal, berpindah. Nah, apabila berpindah berarti ada ruang yang tadinya tidak ditempati oleh Allah menjadi ruang itu ditempati oleh Allah. Sebagaimana kalau saya mengatakan, misalkan di tangan saya ini ada pulpen, kemudian pulpen itu nuzul. Nih, tadinya ini di sini ya, pulpen ini itu tidak menempati ruang yang ada di sini. Kemudian pulpen itu jatuh, maka pulpen itu menjadi pada tempat yang mana dia tadinya tidak di situ. Nah, itu namanya mujasimah karena sudah mengasosiasikan Allah dengan jisim, dengan mutahayyiz, dengan yang menempat. Nah, kalau kamu katakan, oh itu kan omongan kamu doang, kita kan nggak seperti itu. Ya ganti bahasanya kalau memang masalahnya itu di situ, ya. Karena nuzul wad'ul awalnya itu cuma satu, apa? Bimakna hubut, bimakna turun, itu sudah begitu. Jadi kalau kamu itu mengatakan turun tapi bukan turun, itu yang dikatakan oleh kita Asy'ariyah bahwa Allah itu nuzul secara hakiki dalam pengertian bukan hakikat yang kita paham. Apa maksudnya bukan hakikat yang kita paham itu? Hakikat yang kita paham itu intiqal, berpindah. Maka nuzulnya Allah bukan berpindah. Itu harus dijelaskan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apabila ada ayat mutasyabihat kena kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dijelaskan harus dijelaskan perkara-perkara yang sekiranya akan memberikan sangkaan Allah itu jisim, itu nafikan. Nah, Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya itu tidak menjelaskan seperti itu. Nuzul itu hakikotan, selesai. Ya. Kemudian yadullah lahu yadun, hakikotan, selesai. Nanti kita bahas perkara yang itunya ya. Nah, kalau kita mau lihat ya di dalam ayat,
laisa kamitslihi syai'un. Ini dikit-dikit kan begitu, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Coba kamu i'rab itu laisa kamitslihi syai' itu apa? Laisa kamitslihi syai', kaf di situ bermakna misil. Dalam pengertian ini kalau difahami, itu harus difahami dengan i'rabnya. Harus dipahami dengan susunan bahasanya. Kemudian nanti akan melazimkan kepada majaz, akan melazimkan kepada ta'wil laisa kamitslihi syai'un itu. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu turun, tapi turunnya tidak sama dengan kita. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena laisa kamitslihi syai'un itu sendiri harus difahami dengan i'rabnya. Makna kaf itu apa di situ? Ya. Nah ini nanti, oh itu kafnya zaidah. Banyak ulama bilang nggak seperti itu. Jadi dalam pengertiannya apa? Dalam pengertiannya literasinya tambahin begitu. Ya. Kalau mau mengkritik Asy'ariyah Maturidiyah. Nah itu sudah lah ya. Jadi dia bilang apa? Istilah jisim tidak ada dari sahabat, maka tinggalkan saja. Nah ini lucu. Ya nidol ini. Istilah jisim tidak ada dari sahabat, maka tinggalkan saja. Nih ya, sahabat itu nggak ada istilah iqlab, nggak ada istilah idgham, nggak ada istilah ikhfa. Itu nggak ada istilah itu. Mau ditinggalkan gitu? Ya, nggak bisa. Itu sudah bagian dari ilmu. Jadi ini harus dipahami. Dipahami untuk apa? Untuk disucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini saya agak kesel juga. Orang ustaz kok mau ngeritik Asy'ariyah Maturidiyah, pengetahuannya cuma segitu. Ya.